Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan, karena hari Jumat hari ini terakhir minggu ini, dan juga ada 11 saham di sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan CMRI, ke-9 WIM, ke-10 Hoki, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,25% ke harga 6.856, dan transaksi sampai saat ini ada di 8,9 triliun. Sangat sepi ya, mungkin seperti yang kemarin saya bilang, kemungkinan ya duit-duit yang bermasalah, koperasi, asuransi itu semua juga muter di market, tapi karena bermasalah mungkin ditarik, dan ya kelihatan transaksi sangat sepi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG open gap up, tapi dia membentuk hammer yang kurang bagus karena ekor dari atas itu cukup panjang ya. Dia mencoba menembus 6.900 namun gagal, cuman sampai 6680, 880 turun lagi. Jadi kondisi seperti ini masih belum bisa konfirmasi kemana arahnya, masih 50-50 nih. Pokoknya minggu depan itu semestinya nggak boleh lagi turun ya. Kalau mau bagus turun dari 6.800. Kalau dia tutup di bawah 6.800, siap-siap 6.700, bahkan bisa ke 6.580. Itu aja ya untuk IHSG. Kalau di candle weekly-nya ini rejection ekor panjang, cuman kan 3 minggu dia terus membentuk lower high lower low. Kalau memang mau naik Senin Selasa harus langsung hijau. Kalau bisa naiknya 1% lebih lah ya, bahkan 1,5%. Harus bisa tembus 6.950. Kalau dia tembus bagus ke depan ya, harus tembus tutup di atas 6.950 untuk IHSG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. INDF lagi berjuang untuk bertahan di atas 6.600, namun kayaknya gagal ya. Sudah 4 kali dia mencoba namun gagal terus tembus ya. Gambarannya masih pola pattern flag. Yang penting nggak membentuk low baru di bawah 6.500. Kalau dia membentuk low di bawah 6.500 berarti akan down trend. Minornya paling 6.000, 6.200 bertahan di situ, dan masih sama gambarannya ini, naik turunnya, dan ya dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam. Ya semestinya kalau mau bagus di 6.600 saja swing low-nya dan naik lagi. Cuman karena market kurang mendukung ya, kemungkinan bisa terus turun. Tapi nggak masalah, INDF berfundamental bagus. Kalaupun turun menurut saya ya 6.000 tuh harusnya dijaga. Dia akan menguji trend line uptrendnya ini ya di sekitaran 6.200 itu untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Minggu ini juga gagal bertahan di atas 6.600. Kalau gambarnya seperti ini ya, ini banyak coretan, coba digambar ulang aja. Supportnya 6.600 sampai 6.500 ya, pakai ini aja biar jadi sandaran ya. Jadi ya masih oke lah kalau di time frame weekly ya, karena masih di atas EMA 60-nya. Pokoknya kalau jebol 6.500 tuh lemah, ada peluang ya tadi ke 6.200, 6.000 itu maksimalnya. Nih kalau ditarik ya, trennya seperti ini. Dan ya semestinya 62 ini aja, area ini retest terus baru mencoba uptrend lagi. Kalau gambarannya bisa seperti ini juga. Ini kan dia lagi di dalam uptrend channelnya. Dia bisa jadi dia membentuk swing low-nya tuh sampai 6.200. Jadi seperti itu ya. Kalaupun Bapak Ibu ada simpan nyangkut dari 7.000, mungkin nyangkut 6.800, average saja. Tambah nanti kalau ada dana di 6.300, habis itu maksimal di 6.000. 2 kali cicil lagi udah. Menurut saya sih cukup aman lah. Level 6.000-an tuh masih oke lah kalau punya average di area 6.000 untuk INDF. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 10.175. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP belum kemana-mana juga. Minggu ini dia membentuk lower high lower low, masih konsolidasi.
Walaupun jebol 10.000 ya nggak masalah juga. 9.600 ini malah kesempatan average down. Tapi kalau memang mau bagus semestinya jangan turun dari 10.000 ya. Kalau dia turun dari 10.000 tuh lebih lama lagi dia naiknya. Masih sama gambarannya konsol-konsol dulu di bawah baru nanti ada momentum ditarik naik. Kalau mau aman ya bertahan di atas 10.000. Tapi kan sayangnya 3 hari ke belakang dia itu gagal terus menembus EMA 60 EMA 20 nya, garis biru dan hitam ini. Dan EMA 20 sudah mulai golden cross lagi ya, dia mengarah ke atas ya. Semoga aja bisa technical rebound hari Senin. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, koreksinya volumenya setengah, nggak masalah ya, bisa ada technical rebound mantul kayaknya dari 10.000 untuk ICBP seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup di harga 4.350, tar koreksi 1,13%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNPR sudah jelek karena gagal bertahan di atas 4.400 toleransinya ya. 4.500 itu juga ya area ini. Tapi misalnya Senin dia kembali naik ya, berarti ada indikasi rejection dan kesempatan itu buy on break. Tapi tunggu dia tembus lagi 4.400. Kelihatannya juga volumenya cukup meningkat saat turun. Cuman turunnya ini biasa aja, nggak terlalu signifikan ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, volume buangan minggu ini juga kecil. Dan sudah 5 minggu dia turun. Kalau minggu depan rejection, sinyal bagus tuh. Harus candle hijau ya. Kalau bisa tutup di atas 4.400 4.500 tuh oke tuh untuk UNPR. Tapi kondisi sekarang kalaupun ada yang stop loss, kena cut loss karena jebol 4.400 ya udah biarin aja dulu ya. Paling kan beli dari 4.500, cut loss-nya ya 150 poin, nggak nyampe 4% kan cut loss-nya ya, nggak masalah juga lah ya. Biasa itu cut loss, jangan ada penyesalan, namanya trading nggak mungkin sempurna di market. Pasti ada salahnya. Karena sebagai trader tuh nggak bisa mengendalikan market, hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu ya. Dan untuk UNPR ya memang undervalued, cuman ya kalau masih downtrend tinggalin dulu. Kecuali Senin tadi ya, Senin Selasa minggu depan kembali ke atas 4.400 tuh adalah sinyal bagus untuk UNPR. Seperti untuk UNPR memang kondisi sekarang sudah jebol, weekly-nya jebol. Cuman siapa tahu ada candle rejection. Kalau saya lihat seperti ini ya nanti belinya kalau dia di atas 4.400. Melihat kondisi juga, bagaimana broker summary-nya, bagaimana chartnya, bagaimana volume atau indikasi yang saya biasa gunakan. Kalau memang sinyal ada pembalikan arah ya saya coba juga masuk, tapi buy on break. Nanti kalau dia balik lagi ke bawah ya out ya, mentok ruginya tuh paling 3%. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MSP yang ditutup di harga 1.170 menguat 3,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSP kembali naik lagi, koreksi 2 hari di gasnya lagi dengan ekor yang cukup panjang di bawah rejectionnya. Dia sampai 1110 aja dah naik lagi ya, udah naik 5%an nih, lumayan nih. Cuman ya tergantung masing-masing lah gimana melihatnya, pas trade kah. Kalau untuk swing semestinya kurang ideal ya, masuk harga atas nih sangat beresiko. Tapi ya itu, kalau yang penting punya plan, masuk aja. Dan apakah mungkin ditembusnya, kalau kondisi volume seperti ini ya bisa ditembusnya lagi, itu bisa sampai 1.200 nya minggu depan. Karena minggu ini dia sudah membentuk swing low-nya lagi di 1.110 ya. Sebelumnya minggu lalu di 1.010, habis itu naik 100 poin swing low-nya. Ini masih dalam uptrend channel-nya ya. Untuk AMSP ditarik dari bawah nih, uptrend channel atau pola bisa jadi ini rising width. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 1.100-nya ini. Area rawan tuh, bisa sampai 1.000 sampai 950 lagi. Pokoknya ini area kritikalnya 1.100 jebol itu jual. Harga sekarang kurang ideal ya. Area atas nih area untuk pas trade, scalping ya, cari momentum, bukan swing terlalu tinggi kalau beli di harga sekarang. Kalau nekat buy on break tuh ya ada resikonya lah yang harus dijaga ya. Mereka biasanya cut lossnya mepet, mungkin 2%, 2,5% udah cut loss saja mungkin kalau biasanya kalau buy on break ya, atau 3% lah. Jadi seperti itu ya untuk HMSP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya 5 minggu terus naik, volume minggu ini juga meningkat signifikan.
dari minggu sebelumnya 2 kali lipatnya. Harusnya nih lanjut bisa targetnya 1200 sampai 1300 untuk HMSP. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga Rp26.075 menguat 2,65%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal GGRM mantul dari 25.000 dengan volume chill ya. Takutnya mantul sesaat besok Senin merah lagi. Ya nih volumenya kurang kuat tapi membentuk candle bullish angle pink dan kelihatannya lagi konsolidasi setelah dia menembus resisten yang cukup kuat yang terus gagal ditembus dari Agustus 2022 di 25.000 dan itu baru ditembus dan dia mulai konsol. Risknya nih sebenarnya kecil aja nih kalau berminat ya tadi belinya di 25.000 jebol 25.000 jual aja tutup di bawah itu ya. Untuk GGRM dia lagi mau mencoba resisten 28.000 nya, kalau tembus ya bisa lanjut kembali uptrend untuk GGRM. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.680 menguat 1,9%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Mayor naik lagi dengan volume besar cuman kena profit taking. Kondisi seperti ini digambar ulang ya trennya seperti apa. Kalau ditarik tren dari high-nya di 2018 di 3.240 itu dia kepentok resisten. Oh ya, ini dia tembus lagi resistennya. Cuman harganya sangat tinggi. Udah nih ya. Resiko juga sangat besar kalau di area atas ini. Antara benar tembus, oh ini kan gagal nih. Ya, kondisi seperti ini kalau dipakai supportnya 2.500 itu aja. Nah, ini harus dijaga nih. Ini level kritikalnya 2.550. Jebol itu ya gagal lanjut uptrend. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisa yang ditutup di harga 165 berkoreksi 0,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisa ini lagi konsolidasi aja. Konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Tapi sebagai trader harus punya plan kalau nggak sesuai ya. Ini kan semestinya dia tuh bertahan di atas 160, nggak boleh turun. Ini dia lagi konsolidasi setelah dia berhasil menembus resisten 160. Volume juga meningkat di area atas. Ini lagi akumulasi, kemungkinan besar akumulasi. Cuman ya itu belum cepet lah naiknya, naik turun gangguin psikologis lah dulu, nurunin penumpang yang nggak sabaran bisa juga seperti itu. Atau kalau dibilang ini bisa jadi distribusi nanti dibuang, kalau dilihat dengan kondisi formasi volume yang seperti ini harusnya nih di atas nih akum lagi, mulai dikumpulin untuk ditarik naik. Target saya itu 180 bisa sampai perubahan praksi harga 200. Dia akan membentuk double bottomnya. Cuman perlu kesabaran kalau untuk Aisa. Nih, double bottom nih. Ada indikasi lah. Ini sudah berhasil break nih. Ini bisa jadi dalam pembentukan web 3. Tapi disclaimer on ya. Saya juga nggak terlalu expert di bidang pembuatan elite web ya. Ini web 3. Bisa web 3 nya sampai 100. Sampai mungkin 180-200. Terus 180 dulu lah. Habis itu web 4. Kita 165 nih. Baru web 5 bahkan bisa tembus itu uptrend lagi ya. Ada peluang lah Aisa nih. Jadi seperti itu untuk Aisa. Menarik nih Aisa. Cuman ya sabar-sabar aja lah kalau dibawa konsolidasi. Yang penting kuncinya jangan turun dari 160. Itu untuk Aisa. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang hari ini ditutup ARB ke harga 4.750. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cimori kena buang hari ini dengan volume biasa aja, mungkin mantul lagi. Kalau ARB sekali lagi tangkap aja pisau jatuhnya tuh. ARB-nya di berapa ya, coba kita lihat. Kecil kemungkinan kalau sampai 2 kali ARB ya menurut saya. Paling ARB terus bangun lagi. Di ARB-nya di 4.400. Ini tangkap nih di area ini. Pokoknya stop loss ini tutup aja, nggak perlu dipakai. Kalau sampai jebol 4.400 tinggalin Cimori. Itu aja. Kalau di ARB lagi tangkap di area 4.575, ini di area EMA 60-nya nih garis hitam nih bisa tuh sampai 4.400 stop loss di bawah itu. Itu aja untuk Cimori. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kemungkinan ini swing low-nya paling offset sedikit. Senin mungkin turun sedikit. Menguji EMA 60 garis hitam ini baru tarik naik. Ekor bisa panjang dari bawah. Tuh ya. Nih, dia sering juga ARB terus besoknya hijau lagi. Kita lihat aja ya. Cuma likuiditas
kecil untuk Cimori. Seperti itu Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 740 terkoreksi 1,33%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WIM kondisi seperti ini harus bertahan juga. Cuman udah beberapa hari dia berjuang di atas 740 750 namun membentuk doji seperti ini nih yang saya sering nggak suka ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volume kecil ya harus rebound. Minggu depan harus bertahan di atas. Kalau kondisi seperti ini offset dikit boleh lah ya 725. Pokoknya 725 itu toleransinya jebol EMA 60 garis hitam ini tinggalin aja. Kalau ada yang beli di 740 ya pokoknya 715 720 715 tuh out aja. 25 poin paling 4% lah maksimal. Kalau dia benar ini swing low, kelihatan dari candle weekly-nya kan bagus koreksinya volume kecil. Jadi target naiknya itu terdekat 800 itu bisa menguji EMA 20-nya garis biru ini. Ya lumayan potensi upside-nya sekitaran 7% 8% kan. Nah, 8% lumayan tuh. Cut loss-nya cuman ya 3% lah, 4%, risk reward 1:2. Nih, lumayan di tektokin seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Hoki yang ditutup di harga 115 menguat 3,6%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Hoki lagi konsolidasi, volume juga meningkat. Kondisi seperti ini sama masih menurut saya ini dia lagi konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Pokoknya Hoki jangan turun dari EMA 20-nya nih. Karena EMA 20 sudah cross ke atas, sudut kemiringan juga hampir 45 derajat. EMA 20 di bawah tutup aja EMA 20 takut ganggu psikologis. Pokoknya diturun dari 108 tuh tinggalin aja. Ini tinggal nunggu momentum tembus 120 siap-siap up trend Hoki. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, rejection doji minggu kemarin oke nih, harusnya minggu depan bisa digas lagi ke atas. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Cleo yang ditutup di harga 460 menguat 0,43%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Cleo belum kemana-mana, ada crossing aja tapi hilang lagi volumenya. Kalau nggak salah saya lihat AZ itu crossing barang di atas dengan volume, tapi ya nggak kemana-mana juga ya. Untuk Cleo ya, Cleo nih yang penting jangan turun dari 450. Kalau Bapak Ibu sabar tunggu aja, 450 harus dijaga. Semestinya sih nggak turun lagi karena juga volume mulai meningkat ya. Doji lagi minggu depan harus hijau, harus tembus kalau bisa 480 500 di atas itu tutupannya minggu depan siap-siap uptrend untuk Cleo. Seperti itu untuk Cleo. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.